Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-6 dengan muatan bahasa Indonesia, SPDP, dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah di hadapan kalian, ada sekelompok anak yang sedang belajar bersama-sama. Nah, di sini salah seorang anak bertanya pada temannya, apakah masih ingat caranya menemukan informasi penting dari bacaan? Kemudian temannya menjawab bahwa dia masih ingat. Caranya menggali informasi dari bacaan yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Menggali informasi dari teks atau menggali informasi dari bacaan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkannya berdasarkan kata tanya yang telah kamu pelajari. Kata tanyanya yaitu ada apa, berapa, bagaimana, mengapa, siapa, dan kapan. Adakah di antara kalian yang tahu apa itu kata baku? Ya, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan ada lawannya, yaitu kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti apa ya kata baku dan seperti apa kata tidak baku? Sekarang kalian perhatikan contoh kata baku dan contoh kata tidak baku berikut ini. Nah, di hadapan kalian hanya ada beberapa contoh. Sebenarnya masih banyak lagi contoh kata baku dan kata tidak baku. Perhatikan di sini, kalian lihat panahnya. Pada kata baku yang pertama, yaitu kongres. Nah, kalau tidak bakunya, di sini kongresnya G-nya ada 2. Sedangkan yang baku, yang benar, itu G-nya adalah 1. Kemudian, praktik. Yang betul itu, yang baku, itu pakai I. Sedangkan yang E itu berarti dia kata yang tidak baku. Kemudian, perserikatan. Tidak bakunya perikatan. Kata baku berikutnya adalah bagaimana. Tidak bakunya yaitu gimana. Kata baku berikutnya atlet. Nah, di sini pakai E. Lihat panahnya ya, di sini pakai E. Sedangkan yang tidak baku ini pakai I, jadi atlet. Kemudian yang berikutnya ada daftar. Pakai F di sini, daftar. Kalau yang tidak baku ada yang menggunakannya pakai P. Kemudian provinsi. Nah, yang baku itu pakai V, provinsi. Sedangkan yang tidak baku ini pakai P. Kemudian rezeki. Nah, yang baku ini pakai Z dan yang tidak baku ini pakai J. Sistem. Lihat di sini sistem pakai E. Ya, kata bakunya ini seperti ini. Kalau yang tidak baku ini jadi sistem. Di sini pakai I. Ini tidak baku. Kemudian ada zaman. Zaman itu yang baku adalah menggunakan huruf Z. Dan yang tidak bakunya ini adalah pakai J. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Penggunaan kata baku ini digunakan biasanya dalam kalimat-kalimat yang resmi yang benar-benar. Ya. Jadi ini adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Pernahkah kalian menyanyikan lagu Tanah Airku? Tahukah kalian tentang lagu ini? Ya, pasti di antara kalian sudah sering sekali menyanyikan lagu Tanah Airku. Nah, lagu Tanah Airku ini merupakan lagu yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk cinta tanah air. Siapa yang cinta Indonesia? Wah, bagus sekali. Anak Indonesia tentu harus cinta Indonesia. Lagu nasional adalah lagu yang berisi tentang perjuangan dan cinta tanah air.
Setiap lagu memiliki nada dasar yang berbeda-beda. Contoh, jika nada dasarnya Do sama dengan G, itu artinya tinggi nada Do itu sama tinggi dengan nada G. Sekarang, perhatikan contoh lagu nasional dan nada dasarnya. Di sini Ibu hanya menyebutkan beberapa ya. Yang pertama contohnya adalah tadi, lagu Tanah Airku. Lagu Tanah Airku ini diciptakan oleh Ibu Sud dengan nada dasar Do sama dengan Bes. Kemudian, Mengheningkan Cipta. Mengheningkan Cipta ini adalah lagu yang diciptakan oleh T. Prawit dengan nada dasar Do sama dengan D. Berikutnya adalah Pada Pahlawan. Lagu Pada Pahlawan ini diciptakan oleh C. Simanjuntak dan Usmar Ismail dengan nada dasar Do sama dengan C. Kemudian lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagu ini diciptakan oleh Ismail Marzuki dengan nada dasar Do sama dengan C. Sekarang lihatlah di hadapan kalian. Ya, ini adalah gambar yang diambil ketika peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan, yaitu ketika Kongres Pemuda kedua. Nah, sekarang kita akan memasuki muatan PPKN. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keragaman tersebut. Lalu bagaimana ya sikap yang dapat melestarikan budaya kita? Berikut ini adalah sikap-sikap yang dapat membantu untuk melestarikan budaya bangsa kita. Yang pertama yaitu berteman dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agamanya. Kemudian sikap yang berikutnya adalah menerima dan menghargai keberagaman suku budaya, menerima dan menghargai keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Berikutnya adalah tidak merasa kebudayaan suku budaya sendiri itu lebih baik daripada suku budaya lain, karena kebudayaan itu semuanya baik. Berikutnya, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Dan sikap yang selanjutnya adalah turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.